Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Muhammad Bahtiar Subrata. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang K3 atau biasa disebut kesehatan dan keselamatan kerja yang biasanya ada di konstruksi bangunan. Kita langsung aja. Jadi untuk tentang konstruksi bangunan itu sudah ada beberapa peraturan yang mengaturnya, yaitu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1980 tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada konstruksi bangunan. Dalam peraturan tersebut sudah banyak diatur tentang bagaimana penegakan aturan K3 dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan K3 pada konstruksi bangunan. Jadi dalam kegiatan konstruksi bangunan itu ada beberapa elemen, mungkin banyak, tapi saya akan menjelaskan sedikit saja yang perlu diperhatikan dalam upaya meminimalisir dan menghindari kecelakaan kerja. Di antaranya biasanya itu ada peralatan besar, ada peralatan kecil. Yang kedua ada tempat kerja. Yang ketiga juga ada tentang teknis dalam konstruksi bangunan. Mungkin untuk teknis dalam konstruksi bangunan itu harusnya sudah bisa diminimalisir atau dihindari jauh-jauh hari, karena termasuk perencanaan yang matang sebelum melakukan konstruksi bangunan. Dalam UU RI nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja disebutkan pengertian tentang tempat kerja, yang berarti ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja itu melakukan pekerjaannya atau sering dimasukin oleh orang-orang pekerja untuk keperluan sesuatu usaha untuk melakukan pekerjaannya. Tapi tempat kerja itu juga di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Nah, sumber-sumber bahaya itu yang harus dihindari. Jadi maka tempat kerja itu memerlukan perlakuan khusus agar bisa menghindari bahaya-bahaya tersebut. Jadi agar sumber bahaya itu bisa diminimalisir, dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja tadi pada bab 2 tentang tempat kerja dan alat kerja itu disebutkan hal-hal untuk menghindari bahaya tersebut. Yang pertama, di setiap tempat kerja harus dilengkapi dengan sarana untuk keperluan keluar masuk yang aman. Yang kedua, tempat kerja, tangga-tangga, lorong-lorong, dan ganggang tempat orang bekerja atau orang yang sering melewatinya itu harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Yang ketiga, semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga dapat mengurangi bahaya debu, uap, dan bahaya lainnya. Yang keempat, tempat kerja harus bersih dan dijaga kerapiannya. Tidak ada barang-barang yang berserakan seperti bahan bangunan, peralatan, alat-alat kerja lain, agar tidak membahayakan orang-orang yang melewatinya. Yang kelima, semua lantai, sisi lantai yang terbuka, lubang-lubang di lantai yang terbuka, atap-atap atau panggung yang dapat dimasuki, sisi-sisi tangga juga yang terbuka, semua galian dan lubang-lubang yang dianggap berbahaya itu harus diberi pagar atau penutup pengaman yang kuat agar orang-orang yang lewat itu tidak mengalami kecelakaan. Yang keenam, tempat kerja tidak boleh melebihi nilai ambang batas yang berlaku pada aspek kebisingan dan getaran. Seperti itu. Jadi dalam kegiatan konstruksi tidak asing sekali dengan bangunan yang sementara biasanya. Jadi itu biasanya disebut scaffold, biasanya dibuat untuk menampung alat-alat atau kelengkapan lain untuk kebutuhan pekerja dalam mengerjakan konstruksi bangunan. Ada berapa jenis? Sebenarnya ada banyak, tapi saya sebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu ada perancah tangga. Itu suatu perancah yang menggunakan tangga sebagai tiang atau penyangga peralatannya. Yang kedua ada perancah kursi gantung. Ialah perancah yang berbentuk tempat duduk yang biasanya digantung dengan kabel atau tambang. Yang ketiga ada perancah dongkrak tangga. Yaitu perancah yang peralatannya menggunakan dongkrak untuk menaikkan dan menurunkan perancahnya, biasanya diletakkan di tangga. Yang keempat ada perancah topang jendela. Ialah perancah yang meletakkan peralatannya dipasang pada balok tumpu yang ditempatkan di
jendela, di mulut jendela, biasanya ditempatkan di jendela. Yang kelima ada perancah kuda-kuda, itu penyangganya itu berbentuk kuda-kuda. Selebihnya untuk kayak spesifikasi lain sebenarnya masih ada kayak peraturan tingginya seperti apa, terus di bawah penopangnya seperti apa, dikasih alas seperti apa, itu ada di peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tadi pada bab 3 tentang alat perancah. Selain tempat kerja dan tempat kerja sementara tadi, ada juga alat-alat yang harus dipakai para pekerja untuk melindungi dirinya, atau bisa disebut alat pelindung diri, yaitu APD. Jadi bukan hanya tenaga medis yang saat ini membutuhkan APD sebenarnya, tapi semua pekerjaan yang berisiko tinggi itu memerlukan APD. Yaitu ada 7 bagian yang harus dilindungi, yaitu kepala, wajah dan mata, tangan, kaki, bagian pernafasan, telinga, tubuh. Jadi yang pertama bagian kepala itu biasanya menggunakan topi keselamatan. Topi keselamatan yang khusus, yang tebal, itu melindungi kepala dari benda yang jatuh atau melayang saat melakukan kegiatan konstruksi di tempat kerja. Biasanya harus dilengkapi dengan ikatan ke dagu agar helmnya itu tidak jatuh saat bekerja. Yang kedua ada pada bagian mata dan wajah. Bagian mata biasanya membutuhkan kacamata perlindungan. Yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan yang berbahaya. Contoh seperti pada saat mengelas terkena percikan apinya, itu membutuhkan kacamata pelindung. Saat menggerinda juga, atau saat pekerjaan yang berdebu. Atau juga membutuhkan kacamata lain, jenis lain yang untuk melindungi mata dari sinar matahari agar tidak silau saat bekerja. Jadi selanjutnya juga ada masker pelindung yang digunakan untuk melindungi wajah dari benda-benda yang dapat berbahaya dan membahayakan anggota wajah. Ketiga, bagian tangan. Yang pasti pada bagian tangan itu menggunakan sarung tangan. Ada berbagai jenis sarung tangan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Biasanya contohnya seperti sarung tangan kulit, ada sarung tangan katun. Semua jenis sarung tangan itu memiliki keunikan sendiri untuk melindungi bagian tangan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Yang selanjutnya ada bagian kaki. Pada bagian kaki yang pasti menggunakan sepatu keselamatan yang digunakan untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan dari tersandung, benda keras, atau terinjak atau terhimpit benda, atau mencegah dari kecelakaan karena terbakar atau saat mengelas, seperti itu, atau potensi bahaya lain yang pada bagian kaki. Jadi sepatu ini biasanya dibuat khusus sehingga mengurangi atau menghindari risiko kecelakaan. Biasanya solnya itu menggunakan anti-slip dengan permukaan kasar. Di ujung solnya juga diberi logam untuk melindungi jari kaki. Dan biasanya sepatu ini tidak dipaku atau biasanya dijahit untuk menghindari bahaya dari listrik. Yang kelima itu ada pernafasan, yang pasti menggunakan masker gas atau masker debu untuk melindungi dari gas berbahaya atau debu yang juga berbahaya. Yang keenam yaitu bagian telinga, yang pasti pada bagian telinga itu menggunakan ada sumbat telinga atau tutup telinga seperti headphone gitu. Jadi untuk sumbat telinga banyak untuk di frekuensi tertentu yang masih bisa mendengar percakapan. Sedangkan untuk tutup telinga banyak yang lebih frekuensi tinggi seperti di tempat-tempat saat mengelas dan lain-lain. 7 pada bagian tubuh. Jadi pada bagian tubuh menggunakan baju yang anti panas, yang dapat melindungi dari radiasi panas, melindungi dari cairan bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Terus yang biasanya terang saat gelap atau glow in the dark biasanya seperti itu. Juga biasanya menggunakan celana panjang dan lengan panjang juga seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau pekerjaan di bidang konstruksi itu memiliki risiko yang tinggi karena banyak sekali melibatkan dengan alat dan bahan-bahan yang berbahaya dengan kapasitas besar dan jumlah yang besar pula. Jadi berdasarkan buku tahunan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018, diketahui itu ada 173.415 kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2016. Dikatakan juga bahwa salah satu kasus yang banyak yaitu ada pada kasus kecelakaan di bidang konstruksi dan kecelakaan di pabrik.
Sedangkan pada tahun 2019 disebutkan juga bahwa ada 130.923 kasus. Dan data ini disebutkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzi di bulan Januari kemarin. Dari jumlah kecelakaan kerja tadi, mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal itu terjadi. Biasanya yang pertama itu mungkin kurang pengawasan dari ahli K3 dan mungkin penggunaan metodenya yang kurang tepat. Yang kedua yaitu kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri. Yang ketiga, kurang disiplin. Nah, ini yang paling fatal terkadang, yang sering terjadi juga. Jadi kurang disiplin para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Jadi masih banyak para pekerja yang tidak memakai helm, tidak memakai baju APD, tidak menggunakan masker dan lain-lain. Hal itu dapat mengakibatkan angka kecelakaan tadi itu makin tinggi, seperti itu. Mungkin dari beberapa faktor di atas itu, saya mungkin bisa memberi solusi sedikit tentang hal tersebut. Jadi menurut saya, yang pertama, mungkin beberapa tenaga ahli K3 itu tidak dilibatkan secara langsung di kegiatan konstruksi. Kalau bisa dilibatkan langsung saja ke lapangan. Jika ada para pekerja dan lain-lain yang berkaitan dengan konstruksi itu tidak mematuhi tentang K3-nya, itu bisa langsung ditegur saja atau disuruh stop bekerja dan cepat-cepat memakai standar K3 untuk melindungi dirinya. Dan mungkin perlu pengawasan lebih seperti itu. Yang kedua mungkin di masalah ketersediaan itu lebih disediakan lagi. Yang pasti memang sudah ada anggarannya saat mengadakan konstruksi, itu sudah ada anggaran untuk APD-nya, dan itu dimanfaatkan baik-baik untuk ketersediaannya, dan kualitasnya kalau bisa yang sesuai SNI saja. Yang ketiga, masalah kurang disiplin itu mungkin balik lagi ke yang pertama. Selain tenaga ahli K3-nya yang terjun, juga kalau bisa disadarkan juga betapa pentingnya K3 gitu. Mungkin mereka hanya taunya bekerja saja gitu, para tenaga kerja yang keras gitu. Tenaga kerja yang keras itu mungkin hanya bekerja saja, tapi tidak mementingkan dirinya sendiri, bahwa dirinya itu harus selamat gitu dari kecelakaan tersebut. Makanya perlu dipahamkan lagi betapa pentingnya K3, seperti itu. Mungkin sekian saja dari beberapa bahasan saya tentang K3 di konstruksi bangunan. Mungkin saya masih perlu banyak belajar lagi tentang hal ini. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.